mencari server terlebih dahulu. Nah, ini udah penggunaan 1 MB. Jadi monitoring kita sudah berhasil. Jadi kita nggak usah repot-repot buka Windows. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana sih kita tahu bahwa orang itu sudah download berapa GB, terus orang itu berapa ngupload dan sebagainya. Kalau di Mikrotik di sini saya pantau itu hanya penggunaan atau memang ini hanya digunakan untuk active registration. Nanti kita nggak tahu berapa yang dia unduh, berapa yang dia pemakaian. Jadi kita nggak tahu seberapa mereka sudah total keseluruhan dalam penggunaan internet. Nah, di sini saya pengen buat, jadi saya scroll buat di Google, ternyata memang ada yang buat monitoring traffic. Jadi kita tahu trafficnya itu digunakan untuk apa dan sebagainya. Jadi trafficnya ini kita tahu bahwa dia orang yang sering download, orang yang sering upload dan sebagainya. Jadi kita pengen buat seperti itu. Ini contohnya kayak gambar host dan sebagainya. Ini ada iPad server, penggunaannya kita akan tahu IP-nya digunakan untuk apa, untuk download maupun dan sebagainya. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang topologinya terlebih dahulu. Yang pertama, topologi yang saya pakai adalah yang simpel. Yang pertama, akses internet menggunakan IP 0.1 prefix 24. Nah, saya alirkan di Ethernet Internet atau interface 1, yaitu di Hublet Mikrotik. Nah, lalu saya distribusikan lagi ke WiFi yang saya gunakan sekarang atau yang biasanya disebut server ya, seperti itu. Jadi menggunakan IP 2.1. Nah, berapa sih IP server saya? Nah, kalian bisa buka di CMD kalian, ketik IP config. Nah, di sini IP-nya yang saya pakai 2.254. Inilah yang nanti kita arahkan untuk monitoring. Jadi servernya itu sebagai nanti yang akan untuk monitoring seperti itu. Nah, caranya cukup mudah. Kalian download file yaitu yang namanya sniffer service dan sniffer viewer. Nah, kalian bisa download di deskripsi YouTube-nya. Caranya kalian tinggal ke service, ya kan? Nah, kalau sudah mendownload ini, kalian setting Mikrotiknya terlebih dahulu. Caranya buka Windows. Nah, kalian perhatikan di sini ada ISP dan kalian harus kasih komen ya, komen atau kalian bisa bagaimana sih cara membuat tulisan seperti ini. Kalian bisa nonton video di link atas yang saya bagikan. Kalian tinggal pilih IP, pilih accounting. Nah, kalian pilih enable accounting. Nah, kalau sudah enable accounting, kalian pilih web access. Nah, di sini kalian centang, arahkan IP server kalian. Perhatikan di sini, arahkan IP server kalian. Kalau sudah kita apply, oke. Kalau sudah seperti itu, kalian tinggal pilih ke sistem. Kita membuat user lagi, yaitu namanya monitoring. Kita hapus lagi biar kita buat namanya monitoring. Nah, monitoring, kita pilih full. Nah, di sini passwordnya kalian buat serumit mungkin ya, karena ini tutorial saya buat password 123 aja, lebih mudah. Nah, kalau sudah kita apply lalu oke. Nah, kalau sudah buat ini, kita jangan ngulik Mikrotik lagi, kita tutup, kita kembali ke server kalian. Nah, kalian buka file yang kalian sudah unduh tadi, pilih ke service. Nah, di sini ada yang namanya sniffer service.ini. Kalian klik kanan, kita edit ya. Kita edit di sini IP-nya, networknya kalian samakan satu segmen pada Windows kalian. Jadi servernya pakai IP berapa? Kita cek di topologi. Oh, 2.1. Berarti maka satu segmen dari IP tersebut adalah 2.0. Nah, untuk IP-nya. Kalau sudah, kalian kembali ke Mikrotik servernya. Nah, bagaimana cara menghubungkan Mikrotik server ke sniffer ini? Kalian perhatikan IP-nya 2.1. Oke, satu segmen ya. Tadi pakai IP network, yang ini adalah IP Mikrotik yang untuk menghubungkan IP sniffer ini. Jadi pakai IP 2.1 bisa untuk mengakses Winbox-nya. Kalau kalian mau custom pakai IP tersendiri, silahkan. Nah, yang penting adalah user sama passwordnya sama untuk akses Mikrotiknya ke Winbox. Nah, 2.1 usernya monitoring, passwordnya 123. Kalau sudah kalian save, kalau kalian sudah save,
kalian copy file ini service ke Windows kalian. Nah, Windows kalian pastekan di sini. Nah, kalau sudah seperti ini, maka buka service ini. Nah, kalian buka di sini, klik, kalian copy. Kalau sudah, kalian buka CMD pakai run administrator ya. Jadi ini pakai run. Kita yes. Ketikkan cd titik-titik garis miring titik-titik. Nah, kalau sudah, kalian pilih ke cd, masukkan folder yang kalian sudah copy. Nah, kalau sudah, ketikkan sniffer, kalian garis miring install. Nah, kalau service install seperti ini sudah selesai, maka kalian tinggal OK-nya saja. Nah, bagaimana caranya? Kita kembali ke folder lain, viewer. Nah, bagaimana kita bisa mengaksesnya dan kita nggak perlu ribet nungguin harus restart server? Kalian nggak usah, kalian pilih ke CMD, ketikkan service MSC. Nah, seperti ini, kita kalian OK. Kalian cari yang namanya sniffer. Kalau sudah, kalian klik kanan lalu pilih start. Nah, di sini sniffernya akan berjalan secara otomatis. Jadi memang kan tadi kan automatically. Artinya apa? Automatically. Artinya apa? Ketika kalian sudah menyeting sebagian rupa, ketika kalian nanti kita mau mengecek IP-nya berapa, IP yang setelah kita mau pengen monitoring itu nggak akan berjalan. Karena apa? Dia tidak otomatis berjalan. Jadi kalian harus nge-restart server kalian, kan lama ya kan kalau pakai server asli. Nah, maka itu kalian pilih ke langsung aja kita enablekan secara langsung. Karena kalau sudah, kalian tinggal buka aplikasi Sniffer View untuk melihat penggunaan monitoring yang kalian gunakan. Nah, di sini sudah muncul laptop load 3. Nah, bener, laptop saya pakai laptop dengan username hostnya load ini, IP-nya 254. Nah, ini sudah jalan. Jadi penggunaan downloadnya sudah tahu berapa KB dan. Nah, kita coba buka YouTube biar jalannya tinggi. Nah, ini udah kelihatan ya, jalannya sangat tinggi. Kalau sudah, kita coba speed test sambil kita monitoring ya. Nah, biar kita tahu. Nah, ini kita mencari server terlebih dahulu. Nah, ini udah penggunaan 1 MB. Jadi monitoring kita sudah berhasil. Jadi kita nggak usah repot-repot buka Winbox, terus penggunaannya IP-nya berapa dan sebagainya, interface TXRX-nya berapa. Jadi kita nggak usah mikir itu ya. Jadi kita di sini kan nggak ada ya, so kategori. Nah, penggunaan berapa, erector dan sebagainya. Jadi di sini nggak ada memang. Jadi kita harus tambah aplikasi lagi untuk monitoring berapa kbps yang dia gunakan selama 1 hari maupun seminggu. Seperti itu. Jadi kita tahu. Nah, ini kita coba test speed ya. Nah, 2 MB. Nah, ini udah sama. Speednya sama. Jadi 2 MB kalau di speed aslinya hanya cuma 2 berapa itu. Nah, ini juga. Jadi kita tahu. Nah, ini monitoringnya seperti itu. Nah, cukup mudah. Nah, untuk cara uninstallnya, kalian cukup mudah uninstall aplikasi seperti ini. Kalau kalian nggak mau, pengen yang nyari aplikasi yang lebih lengkap, nanti video yang akan datang atau berikutnya ya. Jadi cara installnya cukup mudah. Kalian matikan dulu yang sniffer aplikasinya di service manager. Nah, kalau sudah, di sini kalian pilih yang administrator command ya. Nah, kalian kembali di sini, kalian tinggal ketikkan sc, ya kan? Namanya sniff sc lalu delete sniffer. Nah, kalau sudah, kita cek, kita hapus servicenya. Nah, di sini refresh. Nah, sini nggak ada. Lalu kita tutup semua aplikasi yang terbuka. Nah, kalau sudah, kalian hapus, tinggal di service folder ini kalian tinggal delete. Nah. Oh, ternyata masih ada yang dibuka ya. Kalian hapus, hapus. Nah, itu ya, hapus. Nah, kalau sudah terhapus seperti ini, maka uninstall aplikasi monitoring ini sudah selesai. Jadi kita nggak bisa ngakses ya. Memang ini udah bersih, jadi tanpa kita tahu bahwa
bahwa aplikasi sniffer tadi sudah kita hapus benar-benar matang ya. Nah, ini nggak ada akses. Jadi uninstallnya cukup mudah. Jadi buat kalian yang pengen cuma mantau berapa sih traffic monitoring yang dia download, berapa sih kecepatan yang mereka download, itu nguploadnya berapa. Jadi kalian tinggal pakai yang ini, namanya Atix 5 Traffic Monitor. Nah, untuk di pertemuan berikutnya nanti mungkin saya cari yang lebih lengkap lagi biar supaya kita tahu monitoringnya yang lebih biar kita tahu, artinya kita tahu secara lengkap penggunaannya digunakan untuk apa dan sebagainya. Semoga itu bisa di konten berikutnya. Oke, terima kasih dan salam networking.